Malah saatnya buat beli KPR atau buat KPR dari sekarang. Kenapa? Bunga bisa turun lagi. Halo, podcastnya para pencari rumah, edukasi untuk para pencari rumah. Hari ini atau episode kali ini saya sedang bersama dengan para senior marketing PT Kesemagung Selaras. Oke, di sini ada Mas. Oke, nama saya Anto. Oke. Dede. Nah, Mas Dede. Di sini Mas Anto dan Mas Dede ini adalah para senior marketing BSD. Tentu banyak pengalamannya. Oke. Nah, di sini saya akan bertanya nih tentang kita sebagian kita tahu ya bahwa saat ini banyak sekali berita-berita tentang pembahasan yang tahun depan diperkirakan adanya resesi. Ini sangat mengkhawatirkan kayak gitu. Apakah pandangan para senior marketing properti ini apakah benar adanya atau kayak gimana nih? Siapa nih membahas nih? Dan lalu kemudian saya juga akan membahas agak kepotong dikit, akan membahas tentang Krismon yang terjadi di tahun 98. Saya belum lahir pada saat itu. Tapi saya pengen tahu, ceritakan seperti apa Krismon itu. Oke, jadi memang akhir-akhir ini banyak berita tentang resesi dan orang bilangnya itu takut kayak Krismon. Padahal itu adalah dua sisi yang berbeda. Jadi kalau Krismon itu memang penurunan dari segala aspek atau tidak bertumbuh dari sisi ekonominya, perbankannya. Tapi kalau sekarang resesi itu hanya perlambatan pertumbuhan ekonomi kayak gitu. Jadi tidak seperti Krismon tahun 98. Nah, jadi kalau resesi ini itu memang kayaknya pasti bakal terjadi, kemungkinan 3% info dari artikel yang saya baca. Dan itu kayaknya Indonesia masih aman sih kayak gitu. Jadi Pak Jokowi bilang sendiri itu pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu masih aman terkait dengan adanya resesi yang ini kan global kan, resesi ini kan global tapi Indonesia masih aman kayak gitu. Jadi tidak ada pengaruh yang terlalu signifikan terkait dengan ekonomi atau perbankan kayak gitu. Ini contohnya sih yang simpel ya Mas Andi. Iya. Jadi kita misalkan naik motor nih, kita 100 km per jam. Nah, kalau ada penurunan, itu kan bisa jadi tuh 20 km per jam, itu kan penurunan. 90 km per jam itu penurunan. Nah, kalau dari info-infonya sih ya penurunan seperti itu nggak sampai 20, paling penurunan sampai 90 atau 95%. Berarti kan masih stabil. Hanya penurunan aja. Apa sih faktor yang menjadi pembeda pada saat Krismon 98? Kenapa Krismon itu terjadi? Faktor utamanya apa? Dan juga dengan perkiraan resesi yang akan terjadi di tahun 2023. Kalau faktor yang sangat mendasar itu kayaknya kalau sekarang Indonesia lebih siap. Iya. Lebih siap dari sisi semuanya. Kalau dulu kita berharap terkait dengan dolar. Kalau sekarang kayaknya kita tidak begitu pengaruh ya dengan dolar. Walaupun memang dolar sekarang lagi tinggi-tingginya, tapi ada sisi lain yang bisa kita dari sisi Indonesia yang bisa dikembangkan. Jadi makanya resesi Indonesia itu tidak begitu terlalu terpengaruh. Kayak gitu ya, mungkin tadi dibilang turun dari 100 ke 90 dan itu mungkin hal yang wajar sebelum kita nanti akan melompat lagi. Karena kan nggak mungkin juga kan resesi terus nanti ada pemilu, ada peresmian ulang tahun Indonesia 79 rencananya di IKN, ada investor masuk dan itu Indonesia bakal terus berkembang sih kalau menurut saya kayak gitu. Jadi info-info resesi ini tidak perlu dikhawatirkan banget. Berarti tidak perlu digembar-gemborkan. Tidak perlu digembar-gemborkan. Karena banyak sekali media-media yang memang menggembar-gemborkan resesi ini sehingga banyak khususnya milenials ya, apalagi kita dalam berbicara soal properti ini. Jadi yang tadinya mereka membeli properti, mereka jadi khawatir nih. Jadi pada yang tadinya benar-benar minat, jadi malah berpikir-pikir takutnya resesi ini terjadi, apalagi di sektor keuangan Indonesia kayak gitu-gitu. Nah, saya akan tanya kembali nih, termasuk terkait dengan resesi yang tadi. Ini terkait dengan inflasi, kayak gitu. Ada yang menginflasikan, bahkan Amerika Serikat sendiri kan infonya yang saya dapat bahwa sudah menaikkan suku bunga. Bank Indonesia pun sudah menaikkan suku bunga biar tidak terjadinya inflasi yang tinggi. Nah, sekarang balik lagi kita berbicara ke KPR atau cicilan rumah nih.
Saya akan bertanya kepada siapa nih, Mas Dede atau Mas Boleh, Dede? silakan. Oke, Mas Dede nih. Atau dari keduanya Pak, boleh Pak. Para master marketing nih. Saya akan bertanya tentang tingkat kenaikan suku bunga apabila kita menyicil KPR, Mas Dede. Iya, sebenarnya kita kan BUMN ya, kalau di PT Kusuma Agung Falas kan kita tuh kerjasamanya sama BUMN. Dan BUMN ini sebenarnya sih kasih kemudahan banget untuk Proses KPR. Yang pertama kalau misalkan tadi lu tadi bilang suku bunganya gimana, BI rate naik loh sekarang. Nah, kayak gimana? Sebenarnya kan BUMN itu kasih suku bunga promo. Nah, inilah suku bunga promo ini yang seharusnya nggak ada masalah dengan ekonomi Indonesia saat ini ya. Jadi seperti kayak Bank BTN, dia kan kenaikannya pun suku bunga promonya ini kan step up sampai tahun kelima ini dia fix. Jadi sampai tahun kelima ini kenaikan 1%, Betul. itu dia aman. Tahun kelima Indonesia mudah-mudahan ekonominya membaik. Kita kan nggak tahu nih ekonominya gimana nih. Nah pada saat floating mudah-mudahan ekonominya membaik, itu pasti bunga bisa turun lagi. Jadi kalau untuk cari rumah sih nggak terlalu signifikan ya isu-isu kayak gini, masih aman. Masih banyak bank-bank yang ngasih bunga-bunga promo, fixnya 5 tahun, fixnya 4 tahun. Setelah pemilu mungkin ada nanti pergantian presiden, banyak kebijakan baru dan itu mungkin juga bisa nurunin BI rate. Aman sih kalau sebenarnya kalau untuk ambil rumah saat ini. Oke. Kalau menurut saya malah saatnya buat beli KPR atau buat KPR dari sekarang. Kenapa? Karena suku bunga ini belum naik terlalu tinggi. Atau kalau beli sekarang itu kan masih ngunci ya, udah ngunci suku bunga yang sekarang. Contoh kenaikannya tadi dibilang 1%. Berarti walaupun nanti di tahun ke depan ada kenaikan suku bunga, si konsumen yang beli sekarang itu udah ngunci dengan suku bunga yang sekarang, tidak terpengaruh dengan yang nanti. Kayak gitu. Dan kenaikan suku bunga pun itu udah diatur sama pemerintah dan itu sudah berjalan di OJK. Jadi tidak ada boleh bank melebihi ketentuan dari yang ditetapkan dari pemerintah. Jadi nggak perlu terlalu naik kayak gitu. Apalagi kalau orang bilang floating nanti tinggi ya. Sebenarnya banyak yang bisa diambil ya. Contoh dari investasi rumahnya naik, kemungkinan tiap gaji tiap bulan naik. Terus harga rumah naik. Banyak sih sebenarnya kemungkinan dan nilai mata uang itu setiap tahun pasti akan berubah. Kayak contoh, dulu kita beli bakso 100.000 mungkin bisa dapat sampai 10 atau 20. Sekarang kan udah nggak bisa beli bakso 100.000 sampai 10 atau 20. Nah itu kemungkinan nilai mata uang seperti itu. Kayak gitu sih, kurang lebihnya kenaikannya kayak gitu. Jadi saatnya sekarang buat beli KPR sih sebelum nanti suku bunganya makin naik kayak gitu. Apa yang dimaksud floating? Apa yang dimaksud floating? Floating itu adalah ketentuan dari bank terkait dengan tingkat suku bunga yang tertinggi kayak gitu. Jadi kalau Mas Adri beli rumah, kalau beli rumah komersil itu ada yang namanya suku bunga promo, ada yang namanya suku bunga floating. Nah, suku bunga floating ini itu udah pasti kena, tapi nanti tergantung dengan ketentuan dari banknya. Contoh, Bank BTN nanti kena di tahun ke-6. Berarti kan kalau 2022 nanti kena di 2028. Masa iya Mas Adri gaji yang sekarang sama 2028 masih sama? Kan kayaknya nggak mungkin. Jadi dengan kenaikan suku bunga yang floating tadi, dengan kenaikan gaji atau dengan nilai mata uang yang nanti itu saya rasa tidak terlalu signifikan atau terlalu takut untuk mengambil dari sisi floatingnya itu. Jadi ada batas maksimalnya juga? Ada batas maksimalnya, enggak. Jadi enggak serta-merta bank langsung ke floating itu enggak. Itu ada aturannya. Setahu saya sih sekarang 13% ya. Maksimal suku bunga di 13 atau 13,5. Oke. Kita anggap saja floating maksimal adalah 13,5%. Misalkan cicilan yang tadinya misalkan 2 juta jadi 4 juta. Misalkan 2 juta jadi 4 juta. Apakah ada solusi ketika pada saat floating yang harusnya cicilan 4 juta itu jadi lebih rendah lagi? Itu ada. Kalau di bank itu disebutnya biaya ekstra, atau kalau dari kita biasa nyebutnya adalah dana bung. Ya. Dana bung itu punya kebijakan. Jadi bisa memotong angsuran atau bisa motong tenor, tergantung dari ketentuan dari si banknya. Kayak gitu. Jadi kalau BTN bisa motong tuh si angsurannya. Tapi kalau BNI sama BRI dia bisa motong tenor atau angsuran. Kayak gitu. Jadi mungkin sebelum masa tenornya habis terus dia sering ngebung, ya mungkin dia udah lunas semuanya. Kita kan rezeki nggak ada yang tahu ke depannya. Betul. Ada penalti nggak?
penalti udah pasti. Tapi kan tidak terlalu tinggi daripada bunga yang harus dia bayarkan kayak gitu. Tapi pokoknya kepotong banyak di situ. Kalau dana BUM itu kan maksudnya ngebuang pokok. Kalau tiap bulan bayar angsuran kan ada dua. Ada deposit, bunga gitu. dan pokok. Kenapa angsurannya lama? Dia bayar bunganya gede. Nah, kalau ke BUM itu Yang langsung dipotong yang pokok. terus itu langsung pokok. Contoh case-nya, dia sisa 1M, dia ada uang 300 juta. Dari 1M langsung berkurang menjadi 700. Nah, Nanti 700 dihitung lagi. itu nanti ada adendum lagi. Nah, ini kalau di Bank BTN sekarang ini yang bisa itu hanya mengurangi angsuran. Jadi tenornya tetap 10 tahun, angsurannya yang seharusnya 15 juta Jadi 7 juta. Kalau di Bank BNI sama BRI ya, itu bisa ada dua Pilihan opsi. dua. Ya, opsinya mau ngurangin angsuran dengan jangka waktu yang tetap atau mau ngurangin tenor. Angsurannya jadi sama. Gitu. Oh jadi walaupun misalkan ekstra. jadi yang ya kan angsuran udah jelas itu bisa berkurang. Si tenor pun misalkan dia menggunakan tenor yang paling lama, dia juga bisa dipersingkat lagi, Bisa. bisa cepat lagi. Bisa. Tergantung nanti dia mau ngambil yang mana si konsumennya. Kayak gitu. Nanti tinggal datang ke bank, tinggal berbicara sama orang bank. Seperti itu. Tuh teman-teman, keren kan bahwa yang namanya Krismon yang terjadi di 98 itu sangat jauh berbeda. Intinya sangat jauh berbeda Sangat jauh, dengan sangat jauh. Dengan kesiapan ekonomi Indonesia yang saat ini. Betul. Ya betul ya. Bahwa tadi juga kita dijelaskan bahwa yang namanya ada resesi itu ada yang namanya inflasi, kenaikan Betul. dan sebagainya yang membuat yang tadinya pengen beli rumah pada khawatir nih dapatnya nggak kebayar gitu kan. Jadi mereka yang tadinya udah miliki matang-matang jadi berpikir-pikir ulang lagi. Jadi teman-teman di sini yang udah siap mantap untuk membeli rumah jangan kendor lagi. Pasti aja untuk beli rumah langsung. Betul. Beli rumah itu sekarang ya. Sekarang. Kenapa? Karena suku bunganya masih rendah. Karena suku bunganya rendah kan? Habis Covid. Betul. Nanti kalau tahun depan orang bilang isu resesi, suku bunga tinggi. Nah, baru nanti berasa angsurannya. Pakai dari sekarang sebelum nanti awal tahu. Oh, saya baru tahu tuh. Habis Covid suku bunga rendah. Emang Rendah. dulu Sebelum Covid itu tidak ada suku bunga nyentuh sampai angka 2%. Oh gitu. Setelah Covid ada 2% karena ada kebijakan dari pemerintah. Oh iya. Ya, Berarti kesempatan ya? Kesempatan. Waktu pas Covid kan banyak ada free PPN, pemerintah banyak kasih kebijakan biar propertinya juga Terus berjalan. Oh iya. Tuh, makin mantap teman-teman. Khususnya milenial saya yang pengen punya rumah dari sekarang, yuk jangan khawatir lagi yang namanya resesi, jangan khawatirin lagi yang namanya floating karena sudah ada kebijakannya. Oke, sekian episode kali ini, sampai ketemu di next episode. Bye.